Baik adik-adik, selamat siang kita semua. Selamat siang, Kakak. Baik, kita berkumpul di sini untuk memulai katekese. Sebelum itu kita membukannya dengan sebuah Ya Tuhan kami datang meskipun hari gersang karena kami bersalah semua pada Baik, pada siang hari ini kita akan mendalami tema Tuhan berikan yang teguh. Di sini kita mengambil dari kitab Mazmur bab 46 sampai dengan bab 46 ayat 2 sampai dilanjutkan dengan ayat 12. Sebelum itu mari kita membukanya dengan doa pembuka. Mari kita ini. Mari berdoa. Allah Bapa murah, Engkau benteng dan kekuatan kami. Indah berkumpul di tempat ini menjalani firman-Mu. Kiranya Engkau berdua bersama kami, tambahkanlah iman kami sehingga menjadi teguh, sehingga pada masa Prapaskah ini juga kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Semua doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, teman-teman sekalian, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan pemantik di mana ini akan membawa kita kepada sharing pengalaman kita pada hari ini. Baik, yang pertama itu pada kesempatan ini kita memiliki beberapa pertanyaan pemantik, artinya pertanyaan yang merangsang kita untuk membawa kita dalam sharing kitab suci pada hari ini. Yang pertama itu, pernahkah kamu berada dalam situasi sulit, takut, dan tak berdaya? Yang kedua itu, apa yang kamu pikirkan ketika masalah itu terus berdatangan silih berganti? Yang ketiga,
gimana itu jujur gimana ya, kurang tahu ya kalau di anak yang lain, tapi kalau untuk saya pribadi untuk orang tua biar laki-laki suka saat istilahnya kuliahnya gratis masih suka saat biar kayak gitu suka saat, tapi kalau selagi orang tua yang sakit saya tuh bisa masa paling menyerah sakit paling bersalah sih kalau lihat orang tua sakit. Makanya dan itu terjadi berapa bulan yang lalu waktu di bulan Desember kalau tidak salah teman sakit, dan itu memang betul-betul lihat kayak orang tua alami kalau sakit kayak rasa anak tuh saya sebagai anak kayak saya juga rasa apa yang dibutuhkan keras walaupun yang dialami itu sama. Dan situ ini perasaan yang saat itu memang betul-betul kayak tidak berdaya, kita mau buat apa, kayak kita sampai sendiri bingung kayak istilahnya mau buat apa yang baik itu kayak kita susah pikir lah ya, hanya pasrah rasanya pokoknya betul-betul yang tidak berdaya. Dan bagaimana cara saya mengatasinya itu dengan kalau hanya dengan menangis memang betul-betul, padahal mungkin kalau orang lain pasti dia kayak malu gitu, tapi kalau saya memang cerita tentang hanya bisa menangis, seperti bisa berapa, dan itu untuk juga ada kakak yang lain banyak di sana. Terus oleh itu bisa bisa menjadi kalau lihat orang yang apalagi kalau perempuan, kalau waktu yang ini bukan yang mau beda-beda, tapi kalau misalkan waktu yang sakit itu kayak rasa masih aman, kalau mau yang sakit itu solusi mungkin dari saya. Kasih kok sudah kembali dalam dan tak berdaya sekali dari pada saat demam sakit itu dirasa kayak aduh bagaimana dia bingung dan bingung mau buat apa gitu, dan lebih hanya menangis. Bisa belajar bahwa kita solusinya itu bukan hanya menangis, tetapi harus jadi pendidikan. Mungkin dari yang lain. Berikutnya mungkin dari saya akan tak sabar. Baik dari saya bisa sedikit tentang pengalaman saya mau sekolah di mana setelah SMA saya bingung saya mau lanjut di mana. Dan itu menurut saya itu salah satu situasi yang saya mau di mana yang baik. Dan saya ingin tanya mama, saya sudah mau lanjut di mana. Terus mama bilang bisa sekarang terserah dulu mau di mana, pokoknya apa yang baik untuk dapat terserah. Tapi kalau saya berpikir saya udah ambil salah dari salah. Jadi sampai setiap malam dia bilang kalau salah itu salah, sedangkan dia sesuatu orang itu. Jadi pernah itu kalau mau saya ikut tes SBM, tapi mungkin uang pendak lain makanya saya tulis. Terus saya bilang ini kalau memang dia mau tes di universitas yang lain atau mau tes di sekolah misalnya yang lain dia dulu saya biar dari organisasi dan aku habis itu saya itu ya semangat di sekolah lagi, kayak maksudnya bukan tidak di sekolah tapi kayak tamu atau orang kemudian tinggal di rumahnya tapi tidak mau, jadi bagi orang sudah nanti itu juga apa saya tuh bingung gimana.
mau sekolah di mana lagi kalau di sini. Kalau di sini sama aku. Kalau memang tidak bisa, tapi masih bisa belajar. Dan juga Kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menceritakan cerita pengalaman saya yang berada di situasi sulit tapi tetap bergaul. Di sini saya mau cerita tentang perjalanan masuk di sini. Nah, yang awalnya pertama saya pasti semua orang tidak cita-cita masih keren tidak cita-cita mau masuk ke sini. Jadi pas tamat itu satu mau itu kayak begini kan, saya dan satu kakak sendiri kan, 2 orang saja, terus satu kakak kan di Jakarta sana. Tapi sekali dia bang mama susah begitu, jadi saya mau kuliah ini satu malas mau kuliah habis di banyak orang juga sih sebelum kita itu kayak keluarga dong kan dong yang begini buat apa kalau tamat ini kuliah nanti ujung-ujungnya juga datang jadi pengangguran begini. Nah tapi di situ saya memang saja tidak ada lihat mau kuliah, tapi kan di tes di Unhan begitu toh. Jadi saya tes itu satu cita-cita dari kecil dulu, satu cita-cita itu menjadi kepulauan besar. Tapi itu semua kan mustahil toh. Jadi sudah ya saya biasa tes di Unhan saja. Kalau di Unhan tidak lolos berarti tidak bisa kuliah lagi, saya kerja saja. Jadi sudah pas tes di Unhan saya punya sahabat satu SD yang tidak pernah kami tes semua. Pas yang tahap pertama itu lolos semua. Jadi kami berusaha untuk yang tahap berikutnya lagi, tahap berikutnya juga perjuangan itu. Pokoknya mau buat apa juga kejar yang susah itu. Maksudnya persis itu tentu ada masalah apa, boleh itu ada masalah. Jadi serasa bagaimana dari situ saya sudah miskin kata semangat begitu saya istilah biar susah sesuatu masih belum jauh itu yang saya, tapi tidak sempat coba dulu ini barang banyak orang mencoba kayak gagal tapi dong coba sampai berulang-ulang kali dan nanti ujungnya maksudnya kalau kita berjuang pasti nanti ada hasil. Tapi pas saat kami ujian lagi yang berikutnya tidak ditakdirkan iman jadi tidak lolos. Nah, jadi tapi pada saat saya kenal kan jadi urutan. Saya begini, harus akan dicekkan dulu pas ada 2 orang tadi juga akan dicekkan ini bilang begini, seandainya kau cek begini sampai begini, pokoknya Francisca yang lain toh. Jadi sudah satu nama sekarang toh saya begini, tapi jangan dalam hati biasa tidak lulus tidak tahu yang penting satu teman lulus, tapi sakit deh seandainya kalau satu tidak lulus tapi dia bilang begini, seandainya kalau tidak lulus kita tidak lulus semua. Jadi sudah pada saat cari lagi nama J, cari begini kan pun tidak ada semua. Jadi kami bukan duduk di gelap begitu toh. Kami duduk cek aja, kami kasih mati aku bahkan peluk menangis toh. Peluk menangis begini sudah dari situ saya pulang ini sebab sahabat tidak doa sekali sama tanya saya diam saya langsung di kamar baru saya duduk di depan patung bisa menangis tapi pokoknya serasa kayak bagaimana tapi satu teman kelas kami waktu itu kami 2 orang kelas teman kelas. Satu teman kelas itu lulus. Saya sendiri yang tidak lulus. Dia serasa bisa nih kurang di mana, bikin mana yang masa pada saat ujian tuh satu nilai lebih dia begitu kan ada beberapa ujian satu nilai lebih dia tapi kenapa dia lulus tapi saya tidak lulus itu saya pikir mungkin dia ada orang dalam saya sempat orang dalam begitu. Jadi sudah dari situ saya disumpah kesemangat sekali setelah itu. Berarti satu jalan itu dia kuliah, tapi saya harus kerja saja bagaimana aku saya. Tapi kan waktu ujian saya di Ibu Ica atau Ica yang di ujian dengan Ica, jadi saya punya bayi di sini itu telepon tanya bagaimana hasil tadi malam itu, bagaimana hasil tadi malam itu. Saya tidak satu jalan di situ. Makanya sebaiknya langsung bayar di mencekar langsung bilang, oh sabar, saya tanya di Ica dulu, tanya begini. Bilang tanya begitu toh, makanya sama saya bilang, oh masih ada 5 orang waktu itu. Bilang 5 orang ini, di sini ada dengan ini orang atau satu orang di sini ikut. Jadi saya 5 orang berkata. Tapi itu malamnya itu saya mengiyakan supaya dia kayak buat satunya bapak dan satu mama jujur pikiran begitu. Tapi sebabnya kemudian saya bekerja, dia sekolah.
Jadi saya bilang gini, oh pokoknya saya ikut baik dan mau saja. Tapi dari situ saya, pokoknya saya setiap malam ini saya tidur, pokoknya tidur saya bisa pikiran, saya orangnya kan mudah pikiran begitu, hal kecil saja itu bisa jadi satu pikiran bisa sampai berlalu. Pokoknya di malam itu saya hanya